Apakah beliau harus rela tidak menerima transferan senilai 5 juta sebulan plus cicilan mobil yang ditransfer setiap bulan oleh anaknya Firaun? Atau apakah beliau akan memilih cinta bengek dengan Michael Jordan? Hola netizen yang tercinta. Sambil menangis, kakak Virgon, Phoebe Carroll, meminta Virgon untuk menyempatkan diri menelpon sang ibu. Phoebe Carroll merupakan pihak yang sangat menentang hubungan Jordan Ali dan Eva Manurung. Sambil menangis, dirinya meminta Virgon untuk datang kembali ke sang ibu. Pasalnya, hubungan percintaan Eva Manurung dan Jordan Ali kini tengah menjadi sorotan netizen yang berbakti. Namun, hubungan tersebut rupanya ditentang oleh anak-anaknya. Ia juga meminta waktu Virgon untuk tidak memusuhi Eva Manurung. Menurut Phoebe, ia tidak butuh uang sang adik. Phoebe Carroll juga memohon Virgon untuk menyediakan waktu menelpon Eva Manurung. Menurutnya, mungkin ibu Virgon itu merasa kesepian. Ia juga memperingatkan kepada adiknya tersebut jangan sampai sesuatu terjadi ke sang ibu. Baru Virgon menyadari dan menyesal. Seperti diketahui, anak-anak dari Eva Manurung menentang hubungan percintaannya dengan Jordan Ali. Ia pun kerap menegaskan jika hubungan tersebut serius dan bukan sekedar gimmick. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Saya tuh heran ya sama ibunya Virgon ini. Lihat tuh, memamerkan kemesraan di publik dan diposting gitu. Itu hak kamu memang. Tapi hak kita juga sebagai penonton di sosial media, ada hak untuk tidak melihat orang-orang seperti kamu gitu loh. Jadi, kalau memang kamu mau bersikap yang baik-baik, ya bersikap baik, tapi jangan memposting deh kemesraan-kemesraan seperti itu. Malu loh sama cucu kita, anak kita yang sudah dewasa-dewasa gitu loh. Bersikaplah dewasa, bersikaplah elegan, supaya tidak kampungan gitu kesannya ya. Jadi biarkanlah jatuh cinta itu hanya untuk kamu berdua saja dengan pasangan kamu. Selebihnya nggak usah orang lain tahu deh ya. Jadi kalau memang kamu merasa bahwa kamu sedang bahagia, bahagialah berdua. Nggak usah orang lain ngelihatnya aja udah enak gitu loh gitu. Please deh ya. Saya hanya melihat dari sisi psikologis manusia. Orang yang terlalu mengekspos itu ada tanda tanya besar dalam jiwanya gitu loh. Jiwa kamu sehat atau tidak gitu. Kalau orang sehat pasti mikir 1000 kali untuk memposting. Salam, kita Gading. Itu tadi bukan namanya Virgon ya? Lah si Virgon, mana ini? Gon! Virgon! Ada yang lihat Virgon gak? Gon! Mana sih si Virgon? Ada yang lihat Virgon gak? Kemana dia bocah? Kalau ada yang lihat Virgon bilangin, emaknya suruh pulang. Ada orang begitu. Lah coba itu. Virgon! Sebetulnya aku malu banget ya lihat klip seperti ini, mengumbar kemesraan di publik, di media sosial, apalagi adanya hubungan yang kurang lazim, selisih terlalu jauh. Perkara Ibu Eva kepengen punya suami yang masih muda, nggak apa-apa, atau kakak Jordan kepingin istri yang jauh lebih tua, nggak apa-apa gitu loh. Cuman yang saya khawatirkan adalah Jordan ini nggak tulus, itu yang saya khawatirkan. Jadi Ibu Eva hanya dipakai sebagai batu loncatan untuk ketenaran Jordan. Nanti kecewanya luar biasa loh. Kan juga pernah juga Barbie Kumalasari juga mengakui bahwa Jordan itu pernah suka sama dia. Nah ini artinya Jordan ini cowok yang dalam tanda kutip ya, silakan dinilai sendiri. Jadi saya melihatnya ini seperti kasus Oedipus Kompleks. Mohon maaf, ini pendapat saya pribadi. Jadi saya tidak mengajak orang lain untuk sependapat dengan saya. Jadi Oedipus Kompleks ini adalah kondisi ketika adanya ketertarikan anak laki-laki terhadap ibunya. Kan Jordan kan pernah bilang, mami itu ya mamiku gitu ya. Jadi bukan orang lain, itu mamiku, mami angkatku. Nah ini adanya ketertarikan Jordan ke mami angkatnya, baik secara emosional maupun secara seksual. Dalam ilmu psikologi sebetulnya istilah ini masih kontroversi loh, karena ada yang menganggap bahwa ini normal, tapi ada yang menganggap ini berlebihan, ini nggak normal sudah. Yang dianggap normal di sini adalah apabila anaknya sendiri tertarik pada ibunya.
ya. Tapi yang lain bilang jangan, itu nggak baik. Ya, tergantung. Jadi apa pendapat Anda sekalian di sini? Kita sama-sama menggali bersama. Jadi kita akan belajar tentang Oedipus Complex. Pada dasarnya orang tua dan anak itu memiliki satu ikatan emosional, termasuk anak laki-laki dengan ibunya. Namun terhadap suatu kondisi ketika anak laki-laki menyukai dan memiliki ketertarikan seksual dengan ibu kandungnya sendiri. Kondisi inilah yang dikenal dengan istilah Oedipus Complex. Sebagian orang menganggap bahwa Oedipus Complex itu normal sebagai bentuk kasih sayang anak laki-laki terhadap ibunya. Namun sebagian lainnya menganggap kondisi tersebut sebagai perilaku yang menyimpang. Oleh karena itu, Oedipus Complex masih menjadi konsep kontroversi dalam ilmu psikologi. Selain Oedipus Complex, sebetulnya juga ada istilah Elektra Complex, yaitu anak perempuan yang suka dengan atau tertarik secara seksual dengan ayahnya. Nah, menurut Freud, seorang anak harus mampu mengatasi konflik di setiap tahapan perkembangan seksual untuk dapat mengembangkan hasrat dan perilaku seksual yang normal. Ketika konflik selama tahap falik tidak bisa diselesaikan dengan baik, kecenderungan perilaku seksual yang menyimpang dapat berkembang dan menetap. Apakah ini terjadi sama Jordan? I don't know. Silakan Anda sendiri yang bisa menilai. Nah, di sini kita akan menilai bahwa anak laki-laki dan menjadi sebab ya bahwa anak laki-laki ini terlalu terpaku pada ibunya dan anak perempuan bisa saja terpaku pada ayahnya. Padahal mestinya kan memiliki keterikatan yang seimbang antara masing-masing anak dengan orang tua yang sama ya. Artinya ya bapak ya ibu sama-sama. Dan setelah memasuki usia dewasa, ternyata hal tersebut menyebabkan si anak memilih pasangan yang menyerupai dengan orang tua mereka. Inilah yang kemudian menimbulkan anggapan bahwa Oedipus Complex juga dapat diartikan sebagai pria muda yang menyukai wanita dengan usia yang jauh lebih tua atau seusia ibu mereka. Ini seperti siapa yuk? Up to you, terserah Anda mau berbicara apa, silahkan komen di bawah. Nasib malang ng Boros Simurong akibat sedang menjalankan hubungan kemesraan dengan seorang brownies brondong manis yaitu Michael Jordan. Sekarang ng Boros Simurong di dalam persimpangan jalan. Apakah beliau harus rela tidak menerima transferan senilai 5 juta sebulan plus cicilan mobil yang ditransfer setiap bulan oleh anaknya Firaun? Atau apakah beliau akan memilih cinta bengek dengan Michael Jordan? Bagaimana pendapat netizen? Apakah lebih baik mendapatkan transferan 5 juta sebulan plus cicilan mobil atau jalan kaki, naik Gojek atau motor online dan ke podcast televisi senusantara bersama Michael Jordan atau jalan kaki? Ini adalah putusan yang sangat berat menurut saya bagi seorang Namboro Simurong. Bagaimana pula juga nanti kalau Namboro akan ke pesta-pesta Batak, naik Gojek dengan baju adat, dengan makeup, dengan konde, dengan ulos, namun tidak punya mobil. Ini adalah keputusan yang menurut saya harus diambil segera. Memilih ikut anak Firaun dan Carol dengan jaminan transferan bulanan atau mengikuti brownies yaitu calon suami brondong manis Michael Jordan yang kemungkinan saja belum bisa memenuhi segala kebutuhan ekonomi daripada Namboro Simurong. Namun kita berharap yang terbaik dalam hidup ini. Kita tidak bisa mendapatkan semuanya, karena jikalau Namboro Simurong akan benar-benar menikah dengan Michael Jordan, maka keran transferan akan ditutup total. Kita tahu bahwa zaman bahla Namboro Simurong sangat geram kepada mantan-mantunya Cleopatra yang tidak suka, bahkan gak pernah mengirim transferan paling 2 juta rupiah sebulan dan tidak cukup untuk ke salon, untuk ke pesta Batak, untuk mengikuti semua arisan-arisan di mana ada prasmanan. Sekarang benar-benar dalam persimpangan jalan. Apa Namboro Simurong akan pilih? Akan pilih cinta dengan daun muda atau transferan dari anaknya Firaun? Mari kita kawal sama-sama sinetron ini dan mari kita lihat, dan mungkin saja Michael Jordan dengan viralnya dia bisa jadi bintang
internasional, bintang Hollywood yang mungkin saja akan jadi triliuner. Karena berita ini pasti akan keliling seluruh dunia, dan terutama kepada seluruh orang Batak di seluruh dunia. Dan mungkin saja orang-orang Batak di luar negeri ingin mendengar kisah mereka, dan mungkin mereka akan bikin buku yang akan terlaris, yaitu berjudul Cinta Bengek. Moleate, Ina. Moleate, semua orang Batak.